Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku Raka. Aku kerja serabutan di kota. Kadang jadi admin proyek, kadang ngurus gudang. Pokoknya yang penting ada gaji buat nutup cicilan motor dan biaya hidup yang makin aneh-aneh. Di akhir 2023 aku pindah ke kampung ibu, bukan karena pengen healing, tapi karena nenekku sakit-sakitan dan ibuku minta aku jagain dulu beberapa bulan. Kampung itu namanya Kampung Sigar. Letaknya nggak jauh dari jalur besar, tapi untuk masuk, harus belok ke jalan sempit di antara kebun singkong dan sawah. Sinyal ada, tapi suka lompat-lompat, sebentar 4G, sebentar hilang. Kalau malam, suara yang paling jelas bukan motor, melainkan jangkrik dan air irigasi. Suara yang bikin orang kota merasa asing, tapi juga bikin ngantuk. Rumah nenek sebenarnya di tengah kampung, dekat musola kecil. Tapi karena nenek makin sering sesak dan butuh istirahat, ibuku menyewa rumah yang katanya lebih adem dan tenang, di ujung pematang. Rumah itu milik seorang perantau yang jarang pulang. Kuncinya dititipkan ke Pak RT. Di hari pertama aku datang, Pak RT yang antar kami lihat rumah. Orangnya ramah, tapi gaya bicaranya seperti orang yang memilih kata dengan hati-hati. Di depan pintu, ia berhenti sebentar, menatap ambang rumah seperti mengukur sesuatu. "Mas Raka ya?" katanya. "Ini rumah enak, tapi di sini ada aturan kampung. Bukan macem-macem. Cuma biar selaras." Aku mengangguk, karena kupikir ini soal jam bertamu, parkir, atau buang sampah. Pak RT menjelaskan dengan suara pelan, seperti takut didengar dinding. "Jangan menjemur pakaian tepat menghadap sawah setelah maghrib, jangan bersiul di dapur malam-malam, jangan motong kuku di teras." Lalu satu lagi yang ia ulang 2 kali. "Kalau ada yang taruh apapun di batas pematang, daun, kembang, rokok, apapun, jangan dilangkahi. Pindahkan pelan, atau tanya orang tua. Jangan dilangkahi, Mas." Aku ketawa kecil. "Iya, Pak. Saya ngerti." Pak RT tidak ikut tertawa. "Masnya ngerti ya? Ini bukan larangan kosong." Nenek masuk rumah sambil napasnya pendek-pendek. Ibuku langsung beberes, sementara aku keliling lihat keadaan. Rumah itu model lama, ruang tamu sempit, 2 kamar, dapur di belakang, kamar mandi di luar. Yang paling aneh cuma satu, di sisi kanan rumah, dekat jendela kamar belakang, tanahnya turun sedikit membentuk cekungan memanjang, seperti bekas aliran air lama yang ditimbun asal. Di sore pertama, tetangga dekat datang. Namanya Bu Sari. Ia bawa pisang rebus dan semangkuk sayur asem. "Mas Raka dari kota ya?" Ia senyum. "Di sini pelan-pelan aja. Kalau dengar orang ngomong adat, jangan ditertawain. Nanti bikin susah." Aku jawab sopan. "Iya, Bu. Saya nggak mau bikin masalah." Bu Sari menatap ke arah pematang, lalu mengecilkan suara. "Rumah ini, dulu pernah kosong lama. Bukan karena angker, tapi karena orang yang tinggal suka, kebawa suasana. Maksudnya, gampang kebawa perasaan, gampang lamun, gampang lupa waktu." Aku menyangka itu cuma cara halus untuk bilang rumahnya bikin orang malas. Aku tertawa lagi, sopan, dan Bu Sari ikut tersenyum, tapi senyum yang tidak sampai ke matanya. Malam pertama berjalan biasa. Nenek tidur lebih cepat, ibuku tidur di kamar depan, aku di kamar belakang dekat jendela. Angin masuk dari celah kayu. Bau tanah basah terbawa seperti kain lembab. Sekitar jam 1.30, aku terbangun karena suara seperti ada orang menyeret karung di luar. Aku pasang telinga. Suaranya bukan di dalam rumah, tapi di halaman samping, arah cekungan tanah itu. SRRR, SRRR, berhenti, lalu pelan lagi. Aku bangun, membuka gorden sedikit. Gelap. Bulan tertutup awan. Yang terlihat cuma siluet pohon jambu di samping rumah dan garis pematang yang memisahkan halaman dengan sawah. Suara itu berhenti, berganti bunyi pelan seperti daun kering diremas. Aku menahan napas. Tidak ada langkah kaki yang jelas, tidak ada batuk, tidak ada suara manusia.
Hanya suara yang membuat kulitku merinding karena terlalu dekat. Aku menutup gorden, memaksa tidur. Paginya aku tidak cerita, karena takut dibilang halu. Hari-hari berikutnya aku mulai terbiasa. Aku bantu ibuku masak, belanja ke warung, nyuci, dan antar nenek kontrol ke puskesmas. Di sela itu aku kerja remote seadanya. Hidup rasanya normal, kalau tidak menghitung aturan-aturan kecil yang makin sering kudengar dari tetangga di kampung itu. Orang tidak suka membahas larangan dengan nada tegas. Mereka menyampaikannya seperti obrolan samping, sambil nyapu, sambil menjemur padi, sambil merokok di pos ronda. Tapi pola kalimatnya sama, jangan, ya, Mas. Biar aman. Aku mulai menyadari satu hal, larangan mereka bukan soal moral, tapi soal batas pematang, batas jam, batas mulut. Suatu sore, aku mau buang sampah ke tempat yang disediakan di ujung jalan. Dalam perjalanan pulang, aku melihat sesuatu di dekat pematang, persis seperti yang dibilang Pak RT. Selembar daun pisang dilipat, di atasnya ada 3 puntung rokok yang masih baru, dan beberapa butir garam. Letaknya tepat di jalur yang biasa kulewati untuk memotong jalan pulang. Aku berhenti. Sebenarnya aku bisa muter, tapi jalan muter bikin kaki kena lumpur. Aku berpikir cepat, ini paling orang habis ngerokok terus buang puntung. Aku nggak melangkahi, aku malah menendang pelan pakai ujung sandal supaya geser ke pinggir. Begitu daun itu bergerak, ada bau menyengat seperti minyak tanah bercampur bunga melati. Bau itu muncul tiba-tiba, menusuk hidung, dan hilang secepat kedipan. Aku berdiri kaku. Di depan, sawah terbentang. Tidak ada orang. Angin pelan. Aku menelan ludah, lalu jalan cepat pulang sambil menahan diri untuk tidak menoleh. Malamnya nenek batuk-batuk lebih parah. Ibuku panik, aku ikut panik. Kami begadang. Jam 3, saat nenek akhirnya tertidur, aku keluar ke dapur untuk minum. Dapur menghadap halaman belakang. Dari celah pintu, aku melihat bayangan gelap bergerak di dekat cekungan tanah itu. Aku kira kucing, tapi geraknya terlalu rendah, terlalu panjang, seperti kain diseret oleh tangan yang tidak kelihatan. Aku merinding. Aku menutup pintu dapur rapat-rapat dan duduk di lantai, punggung menempel lemari piring, menahan napas sambil mendengar. Tidak ada suara. Keheningan di kampung itu berbeda dengan keheningan kota. Kalau di kota, dia masih punya sisa hum listrik. Di kampung, diam terasa punya volume sendiri. Aku merasa seperti ada yang berdiri di luar, menunggu aku melakukan sesuatu yang salah lagi. Besoknya, aku sengaja menemui Pak RT di depan rumahnya. Aku pura-pura menanyakan hal remeh, jadwal ronda, iuran sampah, nomor tukang servis. Tapi pada akhirnya aku memberanikan diri. Pak, kemarin saya lihat ada daun pisang sama garam di pematang. Itu maksudnya apa ya? Pak RT tidak langsung menjawab. Ia menatap wajahku lama, lalu pandangannya turun ke kaki, tepat ke sandalku. Aku merasa seperti anak sekolah ketahuan bohong. Masih dengan nada datar, ia bertanya, "Sampean ngapain?" Aku bohong setengah. Saya pindahin ke pinggir biar nggak diinjek orang. Pak RT menghela napas panjang, seperti menahan marah tapi tidak ingin mempermalukan. Mas, kalau nggak tahu, jangan disentuh. Itu bukan sampah. Itu penanda. Penanda apa, Pak? Pak RT menatap jalan, memastikan tidak ada orang dekat. Penanda batas. Kadang buat nutup jalan, kadang buat ngasih tahu, jangan lewat sini dulu. Yang bikin bukan orang satu, tapi kebiasaan. Sampean orang baru, Mas. Di sini kalau orang baru sering ke bawah-bawah. Aku ingin tertawa, tapi kali ini tidak keluar. Aku teringat ucapan Bu Sari tentang orang yang gampang lupa waktu. Aku bertanya dengan hati-hati, ke bawah-bawah itu gimana, Pak? Pak RT mengusap kening. Gini, kampung itu kayak rumah. Ada jamnya sendiri, ada jalannya sendiri. Kalau sampean maksa jalan yang bukan jalur sampean, ya, bisa nyasar. Bukan nyasar di peta. Ia menepuk pundakku pelan. Mas Raka, saya ngomong ini bukan buat nakut-nakutin. Sampean cukup patuhi aturan kecil. Nanti juga biasa. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan, tapi juga ada rasa kesal. Aku merasa diperlakukan seperti anak kecil yang tidak bisa berpikir. Di kota, orang cuma butuh logika. Kalau bahaya ya bahaya, kalau tidak ya tidak. Di sini ada lapisan lain yang tidak bisa kubantah karena semua orang sepakat.
2 hari setelah kejadian daun pisang itu, hal kecil mulai terjadi. Pertama, jam di ponselku sering berubah sendiri. Bukan berubah menit, melainkan loncat 1 jam, lalu balik lagi. Aku pikir karena sinyal. Kedua, aku mulai salah menyebut nama orang. Bu Sari kupanggil Bu Sri. Pak RT kupanggil Pak RW. Aku orangnya jarang salah nama, tapi saat itu mulutku seperti mendahului kepala. Yang lebih aneh, mereka menatapku seperti memaklumi. Seolah itu sesuatu yang biasa terjadi kalau orang tinggal di ujung pematang. Ketiga, aku sering merasa rumah kami lebih jauh dari biasanya. Jalan dari warung yang biasanya 7 menit terasa 15 menit, padahal aku jalan dengan kecepatan sama. Kadang aku sampai rumah dengan kaki capek seperti baru pulang dari desa sebelah. Aku mulai mencatat di notes ponsel. Jam berangkat, jam pulang, kondisi langit. Tidak konsisten. Seolah-olah ada potongan waktu yang hilang. Tapi bukan tidur, puncaknya terjadi pada Jumat sore. Aku diminta ibuku beli obat batuk nenek ke apotek kecil dekat pasar. Aku berangkat jam 16.20. Matahari masih tinggi, tapi sinarnya kekuningan, warna yang biasanya muncul saat mau hujan. Di tengah jalan, melewati pematang, aku melihat lagi sesuatu di batas. Kali ini bukan daun pisang, tapi rangkaian bunga kecil seperti taburan dari plastik bening, dengan sebatang rokok yang tidak dibakar dan potongan kecil daun sirih. Letaknya persis di tempat aku biasa melangkah. Aku berhenti. Aku ingat pesan Pak RT. Aku tidak menyentuh. Aku memutuskan muter lewat jalan lain yang lebih jauh. Aku jalan memutar melewati sisi sawah. Jalannya sempit, kanan kiri padi yang baru setengah tinggi. Di kejauhan ada orang menuntun bebek. Aku merasa aman karena ada aktivitas. Tapi setelah beberapa puluh meter, aku sadar sesuatu. Suara air irigasi hilang, padahal jalur itu biasanya dekat saluran air. Aku berhenti. Angin juga seperti berhenti. Jangkrik tidak terdengar. Bahkan suara langkahku sendiri terasa seperti ditelan tanah. Aku menoleh ke belakang. Jalan yang tadi kulalui terlihat sama, tapi jaraknya seperti lebih panjang, dan pematangnya terlihat lebih tinggi dari biasanya. Aku merasakan keringat dingin turun dari tengkuk. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera sampai jalan besar. Tapi semakin cepat aku berjalan, semakin aku merasa seperti tidak maju. Padi di kanan kiri tampak sama, seperti diputar ulang. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di sela padi, ada kain putih tergantung rendah, bukan di pohon, karena tidak ada pohon. Kain itu seperti tersangkut pada sesuatu yang tidak kelihatan. Aku menahan napas. Aku tidak mau menatap lama. Aku menunduk dan terus berjalan. Beberapa langkah kemudian, bau melati muncul lagi. Tajam, tapi juga seperti bau ruang tertutup yang lama tidak dibuka. Di saat itu juga, ponselku bergetar sendiri, layar menyala, notifikasi masuk, dari nomor ibuku. "Raka, kamu di mana?" Nenek nyariin dari tadi. Aku lihat jam, 19.08, aku berhenti mendadak. Tidak mungkin, pikirku. Tadi aku berangkat jam 16.20. Ke apotek seharusnya 20 menit. Aku bahkan belum sampai jalan besar. Aku balas cepat. "Di jalan, Bu. Tadi baru berangkat." Pesan terkirim, tapi centangnya satu lama sekali. Sinyal hilang, aku panik. Aku coba video call, tidak bisa. Aku coba telepon, tidak tersambung. Aku mengangkat kepala, berharap lihat ujung jalan, tapi yang kulihat hanya padi dan pematang. Di kejauhan, aku melihat orang menuntun bebek tadi. Atau, aku kira itu orang yang sama. Ia jalan pelan, kepala agak menunduk. Aku melambaikan tangan, berteriak, "Pak! Pak!" Orang itu berhenti. Perlahan ia menoleh, wajahnya tidak jelas karena jarak dan cahaya yang mulai redup. Tapi aku melihat satu hal yang bikin perutku mual. Posisi kepalanya seperti terlalu miring. Seperti lehernya tidak kuat menahan. Aku mundur 1 langkah, lalu 2. Orang itu tidak bergerak lagi. Ia hanya berdiri, menatap. Aku memutuskan putar balik, kembali ke jalur semula. Aku berlari. Lumpurnya membuat sandal lepas. Aku tidak peduli. Aku lari tanpa sandal, kaki kena tanah basah, padi menampar lengan. Aku dengar napasku sendiri pecah-pecah. Saat aku sampai ke titik di mana seharusnya bisa melihat jalan kampung, aku malah melihat sesuatu yang tidak pernah ada. Sebuah gubuk kecil dari anyaman bambu di pinggir sawah, dengan lampu minyak redup di dalamnya. Gubuk itu seperti menunggu aku. Di depan gubuk, ada kursi kayu pendek dan sebuah baskom berisi air. Airnya tenang,
memantulkan langit yang warnanya bukan senja, melainkan seperti habis gerhana, abu-abu kehijauan. Aku berdiri kaku. Di logikaku, aku harus lari menjauh. Tapi tubuhku terasa berat, seperti ditahan oleh rasa ingin tahu yang bukan milikku. Dari dalam gubuk, terdengar suara pelan, orang berdehem, lalu suara laki-laki tua, datar, seperti membaca daftar belanja. Kalau lewat, lewat saja. Kalau tidak lewat, jangan ganggu batas. Aku tidak melihat siapapun. Suara itu tidak seperti datang dari satu arah, ia seperti muncul di udara di sekeliling telingaku. Aku ingin bertanya, tapi tenggorokanku kering. Lidahku keluh. Suara itu lanjut, kamu sudah pindah-pindahkan. Sudah menggeser. Sudah membuka. Kamu kira itu sampah? Aku menelan ludah, akhirnya bisa bicara. Saya nggak sengaja, Pak. Saya nggak tahu. Tidak ada jawaban langsung. Lampu minyak di dalam gubuk berkedip, padahal tidak ada angin. Aku memaksa kakiku melangkah mundur. Di saat itu, dari sisi kiri, dari arah cekungan tanah yang mirip aliran air lama, terdengar bunyi seretan yang pernah kudengar di malam pertama. Bedanya, kali ini bunyinya tidak berhenti. Seolah-olah ada sesuatu panjang diseret mendekat. SRRR, SRRR, SRRR. Aku lari, aku tidak peduli arah. Aku menerobos pematang, melompat saluran kecil, menahan sakit saat telapak kaki kena batu. Aku hanya ingin kembali ke rumah, ke ibuku, ke nenekku, ke hal-hal yang masuk akal. Aku berlari sampai napasku seperti terbakar, sampai dadaku sakit, sampai dunia berputar. Lalu tiba-tiba, tanpa transisi, aku berada di jalan kampung yang kukenal. Aku berdiri di depan warung kecil yang menjual bensin eceran. Lampunya terang. Ada suara motor lewat. Ada orang tertawa. Aku gemetar, bukan karena lega, tapi karena merasa seperti baru keluar dari air dalam. Aku lihat jam ponsel, pukul 19.21. Sinyal kembali muncul, aku telepon ibuku. Kali ini tersambung. Raka, suara ibuku meledak. Kamu dari mana? Kamu bilang baru berangkat jam 4, tapi kamu hilang 3 jam. Nenek nanya terus, napasnya nggak enak. Aku, nyasar, Bu, kataku. Aku balik sekarang. Aku pulang setengah lari. Sampai rumah, ibuku memarahiku, tapi marah yang bercampur takut. Nenek terbangun, memandangku dengan mata sayu. Ia tidak marah. Ia justru menatapku lama, seperti mencoba memastikan aku benar-benar aku. Ka, suara nenek serak. Kamu habis lewat mana? Aku tidak mau bohong, tapi juga tidak tahu cara menjelaskan. Lewat sawah, Nek. Aku muter. Nenek menarik napas, seolah kalimat itu membuat dadanya makin berat. Ia memejamkan mata, lalu berbisik, jangan muter di sana lagi. Aku duduk di lantai kamar nenek. Kenapa, Nek? Nenek membuka mata sedikit. Ada ketakutan yang tidak cocok dengan tubuh tua yang biasanya tegar. Dulu, katanya, pelan, ada orang ngontrak rumah ujung. Anak muda. Dia suka bilang adat itu cuma cara orang tua ngatur. Dia suka geser-geser yang dibatas. Biar cepat lewat. Aku merasa darahku dingin. Nenek melanjutkan, suatu sore, dia pulang, tapi yang pulang itu bukan dia sepenuhnya. Cara dia ketawa beda. Cara dia manggil ibunya beda. Seminggu kemudian, dia pindah, katanya dapat kerja di kota lain. Tapi orang kampung tahu, dia bukan pindah kerja. Aku menahan napas. Terus dia kemana, Nek? Nenek menatap kosong ke arah jendela kamar belakang, ke cekungan tanah itu. Bibirnya bergerak seperti mengunyah kata yang pahit. Dia ke bawah, ke kampung yang sebelah. Aku ingin bertanya, kampung sebelah itu di mana? Tapi nenek sudah batuk-batuk lagi. Ibuku masuk, menyuruhku ambil air hangat. Pembicaraan berhenti di situ, tapi kata-kata nenek menempel di kepalaku seperti bau melati yang tidak mau hilang. Malam itu, aku tidak tidur di kamar belakang. Aku pindah ke ruang tamu dekat ibuku. Tapi sekitar jam 2, saat aku setengah tertidur, aku mendengar suara dari arah kamar belakang, bukan seretan. Suara seperti orang mengetuk kayu pelan, teratur, tok, tok, tok. Lalu terdengar suara lain, lebih pelan, seperti orang berbisik dari luar jendela. Aku tidak menangkap kata-katanya, tapi nadanya seperti orang memanggil nama dengan cara yang salah. Aku merapatkan selimut sampai menutupi telinga. Tapi tetap terdengar tok, tok,
Tok, aku menahan diri untuk tidak bangun. Aku takut kalau aku bangun dan menoleh, aku akan melihat sesuatu yang akan mengubah cara aku melihat dunia selamanya. Pagi hari, aku bangun dengan mata panas. Ibuku sudah di dapur. Nenek tidur. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu akibat panik dan kurang tidur. Aku bahkan mencoba tertawa sendiri. Raka, kamu cuma nyasar di sawah, gak usah lebay. Tapi saat aku membuka pintu depan untuk buang air cucian, aku melihat sesuatu di ambang pintu, bukan daun pisang, bukan garam, melainkan 3 bekas tapak kaki basah, ukurannya seperti kaki orang dewasa, berhenti tepat sebelum masuk rumah, lalu berbalik arah ke pematang. Polanya rapi, seolah orang itu berjalan pelan, tidak terburu-buru, dan tidak ingin meninggalkan jejak. Tapi tanah yang basah memaksa jejak itu terlihat. Aku menatap jejak itu lama. Kaki siapa yang datang tengah malam, berdiri di depan pintu, lalu pergi tanpa mengetuk, dan kenapa? Jejaknya hanya 3 langkah. Aku ingin memanggil ibuku, tapi mulutku tidak bergerak. Di kepalaku muncul satu pikiran yang membuat leherku kaku. Kalau itu bukan orang yang datang dari luar, bisa jadi itu jejak sesuatu yang sempat hampir masuk, lalu memutuskan belum waktunya. Siang itu, aku memutuskan satu hal, aku harus bicara lagi dengan orang kampung, bukan untuk menertawakan adat, tapi untuk memahami batas yang mereka maksud. Karena aku merasa, sejak aku menendang daun pisang di pematang, rumah ujung itu tidak lagi menampung kami sebagai tamu. Rumah itu seperti mulai mengukur kami, dan yang paling membuatku takut, bukan bayangan atau suara seretan, melainkan kemungkinan bahwa kampung ini punya cara sendiri untuk memindahkan orang yang tidak cocok, tanpa perlu ada yang mengejar, tanpa perlu ada sosok penjaga, tanpa perlu ancaman terang-terangan, cukup dengan membuat jalan pulang menjadi sedikit lebih panjang setiap hari. Sampai suatu saat, kita tidak pernah benar-benar pulang. Pagi setelah aku melihat 3 jejak tapak kaki basah itu, aku berusaha bersikap normal. Tapi ada yang berubah dalam caraku melihat lingkungan. Setiap sudut seperti punya niat. Tiap pematang tidak lagi hanya pemisah sawah. Rasanya seperti garis batas yang kalau diseberangi salah, bukan cuma nyasar arah, tapi nyasar lapisan. Aku mencuci kaki, memastikan lumpur kemarin sudah hilang. Namun anehnya, telapak kakiku masih terasa dingin. Seperti tanah sawah masih menempel, padahal kulit sudah kering. Siangnya aku sengaja keluar untuk menebus rasa takut, beli obat ke apotek yang kemarin gagal kudatangi. Ibuku mengawasi dari teras, jangan muter ke sawah, katanya tegas. Iya, jawabku. Lewat jalan besar saja. Aku menyiapkan rute paling aman, jalan kampung ke arah pasar, lewat aspal, ramai, ada warung, ada motor. Logikaku sederhana, kalau ramai, tidak mungkin kejadian. Aku berangkat jam 13.10. Matahari terik. Jalan kampung lengang. Aku sengaja menatap hal-hal biasa. Anak kecil main bola, ibu-ibu nyapu, bapak-bapak ngopi. Aku ingin meyakinkan diri bahwa kejadian kemarin cuma kombinasi panik dan salah jalur. Sampai pertigaan dekat musola, aku melihat Bu Sari berdiri di depan rumahnya. Ia melambai. Mau kemana, Mas? Ke apotek, Bu. Bu Sari mengangguk, tapi pandangannya turun ke tanganku, ke plastik kosong yang kubawa. Kalau pulang nanti, jangan bawa apa-apa yang dibeli lewat pematang. Lewat sini aja baliknya. Aku menelan ludah. Maksudnya, obatnya? Bu Sari mengangguk pelan. Iya. Jangan lewat pematang. Pokoknya kalau sudah bawa barang dari luar, apalagi obat, jangan lewat jalur yang sepi-sepi. Aku ingin bertanya, kenapa? Tapi Bu Sari sudah masuk rumah seperti percakapan itu terlalu biasa untuk diperpanjang. Aku lanjut. Sampai pasar, aku dapat obat. Aku sempat lega. Bahkan aku sempat ketawa sendiri. Tuh kan. Normal. Masalahnya muncul saat pulang, sekitar jam 14, aku melewati jalan yang sama. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang janggal pada urutan tempat. Warung bensin yang harusnya sebelum bengkel, sekarang seperti muncul setelah bengkel. Pohon randu besar yang biasanya dekat jembatan kecil, seolah bergeser beberapa meter. Aku berhenti di dekat kios pulsa, pura-pura memilih kartu perdana. Keringatku keluar dingin. Aku memaksa otak bekerja. Mungkin aku cuma kurang peka, mungkin aku salah ingat, mungkin ada jalan alternatif yang tanpa sadar kuambil. Tapi saat aku menoleh ke belakang, pertigaan yang tadi kulalui tidak terlihat. Yang ada cuma jalan lurus memanjang, dengan rumah-rumah yang tampak mirip satu sama lain, seperti kopi paste, cat hijau pudar, pagar bambu, pot bunga plastik merah. Aku jalan cepat. 5 menit kemudian, aku melihat lagi kios pulsa yang barusan aku datangi, bukan yang mirip yang sama, bahkan spanduk isi pulsa all operator, sobeknya sama.
Bentuk sobekannya seperti huruf V terbalik. Aku berhenti. Nafasku mulai berat. Dadaku seperti ditekan pelan. Aku menoleh ke kanan kiri, tidak ada yang menatap aneh. Orang-orang tetap beraktivitas, tapi semuanya terasa terlalu wajar. Wajar yang dipaksakan. Aku kembali jalan, kali ini lebih pelan, sambil menghitung langkah. 100 langkah. 200. 300. Aku sampai di kios pulsa itu lagi. Kali ini, si penjual menatapku. Kok masnya bolak-balik? Katanya dengan nada datar. Aku ingin menjawab, tapi lidahku kaku. Aku memaksa senyum. Salah jalan, Pak. Penjual kios itu mengangguk seperti sudah mendengar itu berkali-kali dari orang lain. Ia menunjuk ke arah kiri, sebuah gang kecil yang sempit, tertutup bayangan pohon. Lewat situ aja, Mas. Cepat. Aku menatap gang itu. Gang itu bukan jalur pulang. Setidaknya, bukan jalur pulang yang kukenal. Aku merasakan naluri menolak, tapi di saat bersamaan, ada dorongan aneh untuk menurut, seperti otakku ingin selesai. Aku melangkah masuk gang itu. Begitu masuk, udara berubah. Tidak ada angin, tapi kulitku merinding seperti terkena hembusan AC. Suara pasar di belakang langsung lenyap, padahal jaraknya baru beberapa meter. Di gang itu, dinding rumah rapat, seolah gangnya menyempit sendiri. Aku berjalan. Di ujung gang, harusnya tembus ke jalan kampung dekat musola, tapi yang kulihat adalah pematang sawah. Aku berhenti mendadak. Tidak mungkin, gumamku. Aku berbalik, ingin keluar, tapi gang di belakangku sekarang lebih panjang daripada saat aku masuk. Dindingnya seperti bertambah, pintu-pintu rumah tampak tidak memiliki nomor. Bahkan warna catnya tidak sama lagi, lebih kusam, lebih tua. Aku mulai panik. Di depan, pematang mengarah ke area sawah yang sama seperti kemarin. Padi setengah tinggi, langit pucat, dan entah kenapa, bau melati TV sudah ada. Padahal masih siang. Aku merogoh ponsel, ingin telepon ibuku. Sinyal nol. Jam ponsel menunjukkan pukul 14.07. Aku menatap jam itu lama, karena aku merasa sudah berjalan lebih dari itu. Seolah ponselku memaksa waktu kembali ke angka yang aman. Aku memutuskan satu hal, jangan injak pematang. Jangan sentuh penanda. Cari jalan balik dengan menempel dinding rumah. Aku kembali masuk gang, menempel dinding. Aku berjalan cepat, tangan kiri menyentuh tembok agar yakin aku benar-benar bergerak. Tiba-tiba, temboknya terasa basah. Bukan basah hujan, lebih seperti embun dingin yang tidak wajar. Aku menatap telapak tanganku. Ada air bening, dan bau melati makin kuat. Di saat itu, aku mendengar suara dari belakang. Bukan langkah. Suara seperti orang menyeret ujung kain panjang di lantai semen. SRRR, SRRR. Aku menoleh setengah, tidak melihat siapapun. Tapi suara itu dekat, seolah ada di belakang bahuku. Aku lari, gang itu terasa mengulur. Aku berlari sampai dada panas, sampai penglihatan sedikit berkunang. Aku menabrak sesuatu yang keras, seperti ada pintu bambu melintang tiba-tiba di tengah gang. Aku terpental dan jatuh. Obat di kantong plastik jatuh dan menggelinding. Pintu bambu itu tidak ada tadi. Aku yakin di sela anyaman bambu, aku melihat bayangan. Bukan manusia jelas, tapi bentuknya seperti orang berdiri, sangat diam. Yang membuatku terpaku, bayangan itu tidak bergerak meski aku bergerak. Aku merangkak mundur, meraih plastik obat. Tanganku menyentuh sesuatu di lantai. Butiran kasar seperti garam. Aku menarik tangan cepat, seperti tersetrum. Di depan pintu bambu itu, ada garis garam memanjang, rapi, seperti orang menabur dengan sengaja. Dan tepat di tengah garis itu, ada sehelai daun, bukan daun pisang, tapi daun lebar, dilipat seperti amplop. Aku ingat pesan Pak RT, jangan dilangkahi. Aku juga ingat kebodohanku dulu, menendang penanda. Kali ini aku tidak menyentuh, tidak melangkahi. Aku berdiri pelan, menahan napas, lalu mundur beberapa langkah. Aku menatap sekeliling, mencari jalur lain, dan saat aku menoleh ke samping, gang itu berubah lagi. Sekarang ada pintu rumah yang terbuka sedikit. Dari dalamnya, ada suara radio tua berdesis, memutar lagu yang nadanya tidak jelas karena sinyal jelek. Di ambang pintu, ada baskom air. Airnya diam seperti kaca. Aku teringat gubuk kemarin. Baskom air, lampu redup. Polanya mirip, dan kemiripan itu membuatku muak. Aku tidak mau mendekat. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain karena pintu bambu menghalangi jalan. Dari dalam rumah, seseorang berdehem. Suaranya seperti orang tua. Kamu bawa barang luar, kata suara itu. Aku menelan ludah.
Saya cuma bawa obat. HM, suara itu seperti tersenyum tanpa senang. Obat itu untuk orang yang masih di sini. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku merasakan ancaman yang bukan ancaman langsung, lebih seperti pernyataan aturan. Apa saya boleh pulang? Tanyaku. Aku benci suaraku sendiri saat itu. Kecil, seperti anak minta izin, tidak ada jawaban. Hanya suara radio berdesis, lalu suara itu berkata pelan, "Kamu jangan melangkahi batas. Kamu jangan memindahkan. Kamu jangan menertawakan. Tapi kamu sudah." Aku ingin membantah bahwa aku tidak menertawakan, tapi di kepalaku muncul wajahku sendiri beberapa hari lalu. Ketawa kecil saat Pak RT mengingatkan. Ketawa yang kuanggap sopan, tapi mungkin bagi kampung ini itu sama saja. Meremehkan, aku berdiri kaku. Napasku pendek. Aku mengangkat plastik obat. "Ini buat nenek saya," kataku cepat. "Nenek saya sakit." Sunyi beberapa detik. Suara radio seperti menghilang, lalu suara itu berkata, lebih pelan, "Kalau begitu, jangan pulang sendirian." Aku menelan ludah. Maksudnya? Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari luar gang, dari arah pematang, terdengar suara ramai. Orang-orang bicara, tertawa kecil, seperti ada acara hajatan. Padahal setahu aku kampung sedang sepi, suara itu mendekat, tapi langkahnya tidak terdengar. Yang terdengar hanya keramaian, seperti rombongan lewat api melayang. Aku mundur, punggung menempel tembok basah. Aku menutup mata kuat-kuat, mencoba berpikir logis, cari tanda nyata. Cari sesuatu yang pasti. Ponsel, jam, suara motor, apapun yang mengikatku ke dunia normal. Aku membuka mata dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di tembok basah itu, ada tulisan seperti bekas kapur atau kuku, tidak rapi, berulang-ulang. "Jangan lewat, jangan lewat, jangan lewat." Tulisan itu bukan grafiti. Tidak ada gaya. Seolah seseorang menulisnya sambil panik, berkali-kali, sampai tangannya lelah. Aku menatap tulisan itu lama, lalu mendengar suara ibuku, memanggil namaku. "Raka." Aku membeku, suara ibuku datang dari arah pematang, dari balik pintu bambu yang terhalang garis garam. Suaranya jelas, nada cemas yang kukenal. Aku hampir menangis karena lega, tapi ada yang salah. Ibuku memanggil dengan intonasi yang seperti diulang, seperti rekaman, bukan panggilan spontan. "Raka." Aku mundur satu langkah. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Aku teringat cerita-cerita orang hilang yang terpancing oleh suara yang memanggil namanya dan lalu makin tersesat. Aku tidak mau jadi orang yang mengikuti suara, lalu hilang betulan. Aku menggigit bibir sampai sakit, menahan refleks. Aku menutup mulut dengan tangan, suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat, seolah berdiri tepat di balik pintu bambu. "Raka, buka." Aku gemetar. Aku menggeleng pelan, meski tidak ada yang melihat, lalu tiba-tiba, pintu rumah di sampingku menutup sendiri. Pelan. Tidak dibanting. Seolah rumah itu selesai berbicara. Di saat pintu menutup, gang yang tadi panjang mendadak terasa pendek lagi. Seperti ada yang melepas karet yang ditarik. Aku merasakan tekanan di dada berkurang sedikit. Aku melihat ke depan, pintu bambu masih ada, garis garam masih ada, tapi sekarang, di sisi kanan pintu, muncul celah kecil, cukup untuk satu orang lewat tanpa melangkahi garis. Aku tidak berpikir lama. Aku menyelinap lewat celah itu, hati-hati sekali agar kaki tidak menyentuh garam. Begitu berhasil lewat, bau melati hilang mendadak, diganti bau tanah sawah yang biasa. Aku berlari keluar gang, dan aku benar-benar kembali ke jalan kampung dekat musola. Orang lewat ada. Motor lewat ada. Suara air irigasi ada. Semuanya kembali. Aku cek jam, 14.09. Aku menatap jam itu, lalu menatap langit. Aku merasa sudah terjebak jauh lebih lama. Tapi waktu tidak bergerak normal saat aku di dalam gang itu. Aku pulang cepat sampai rumah, ibuku kaget. "Kok cepat?" Aku menatapnya lama, memastikan ini ibuku sungguhan, bukan suara tiruan. "Kok wajahmu pucat begitu?" Lanjutnya, aku meletakkan obat di meja. Tangan gemetar. "Bu, kalau nanti ibu dengar suara manggil nama Raka dari luar, jangan jawab." Ibuku menatapku bingung, aku tidak menjelaskan banyak. Aku hanya duduk, menunduk, dan baru sadar telapak kakiku basah lagi, padahal aku tidak melewati lumpur. Basahnya dingin, seperti air baskom malamnya, aku tidak bisa diam. Aku keluar sebentar ke teras, memandang pematang dari jauh.
Aku ingin memastikan tidak ada penanda lagi. Tapi pandanganku menangkap sesuatu di ujung cekungan tanah samping rumah. Seperti ada garis putih tipis memanjang, mirip garam, mengarah dari pematang ke dekat jendela kamar belakang. Aku tidak mendekat. Aku hanya berdiri kaku di belakangku. Dari dalam rumah, nenek batuk pelan. Lalu aku mendengar nenek berkata lirih, entah ke siapa. Dia udah mulai ditandai. Aku menoleh cepat ke kamar nenek. Ibuku sedang mengusap punggungnya. Nenek memejamkan mata. Seolah kalimat itu keluar tanpa sadar malam itu. Untuk pertama kalinya aku berpikir jujur. Ini bukan cuma soal, aku takut. Ini seperti ada mekanisme kampung yang bekerja pelan-pelan. Membuat jalan mengulang. Membuat waktu seperti dilipat. Membuat suara orang terdekat jadi umpan. Untuk mendorong seseorang melangkah ke tempat yang bukan tempatnya. Dan aku sudah terlalu dekat. Malam setelah kejadian gang mengular itu, hujan turun sebentar lalu berhenti. Tanah jadi lembab. Dan bau sawah naik lebih tajam. Aku tidak berani ke kamar belakang. Aku tidur dekat ibu, tapi tetap saja aku tidak benar-benar tidur. Lebih seperti pingsan sebentar, lalu bangun lagi karena jantungku tiap beberapa menit seperti dicekik oleh rasa was-was. Sekitar jam 4.40 aku terbangun karena suara ayam berkokok. Langit masih gelap kebiruan. Aku berdiri di teras, menatap pematang yang samar di dekat cekungan tanah samping rumah. Garis putih itu masih ada. Kali ini aku bisa memastikan, itu bukan pantulan cahaya. Itu memang butiran-butiran seperti garam yang ditabur tipis memanjang dari arah pematang, melengkung menuju jendela kamar belakang. Aku ingin menyapu atau menyiram, tapi aku teringat, jangan menyentuh. Jangan memindahkan. Jangan menggeser batas. Aku mundur pelan dan masuk lagi. Pagi itu, setelah nenek minum obat dan agak tenang, aku nekat menemui Pak RT. Aku tidak ingin basa-basi. Aku ingin penjelasan yang bisa kupakai untuk bertahan. Pak RT menyimak tanpa banyak ekspresi saat aku ceritakan, kios pulsa mengulang, dan gang yang berubah jadi pematang. Ia tidak terlihat kaget. Ia hanya terlihat lelah, seperti orang yang sudah terlalu sering mendengar cerita yang sama. Mas, katanya akhirnya, sampean jangan jalan sendirian beberapa hari ini. Aku menelan ludah. Kenapa? Kalau saya jalan di aspal pun bisa kejadian. Pak RT mengangguk pelan. Karena bukan jalannya yang salah. Tapi sampean sudah kebuka. Kebuka apa, Pak? Pak RT tidak menjawab langsung. Ia malah bertanya, sampean pernah jawab panggilan dari luar rumah malam-malam? Aku teringat suara ibuku tiruan itu. Aku menggeleng cepat. Enggak. Pak RT seperti lega sedikit. Bagus. Jangan pernah jawab kalau ada yang manggil dari luar. Apalagi kalau nadanya seperti mengulang. Di kampung, orang dulu kalau nyari yang hilang suka mukul-mukul peralatan dapur sambil nyebut nama. Biar yang nyasar, inget jalan pulang. Ia memandangku tajam. Tapi kalau yang manggil bukan orang, sampean malah makin masuk. Aku merasakan tenggorokanku kering. Cerita tentang orang hilang yang dicari pakai bunyi-bunyian dan panggilan nama memang sering beredar sebagai kebiasaan warga saat ada yang ketarik ke tempat lain. Tapi mendengar itu dari mulut Pak RT, dalam konteks aku sendiri, rasanya seperti vonis. Aku bertanya pelan, kalau saya sudah kebuka, cara nutupnya gimana, Pak? Pak RT menghela napas. Nanti saya pikirin. Tapi sementara ini, jangan meremehkan batas. Jangan muter ke sawah, jangan lewat gang yang sampean gak yakin, dan jangan bawa barang penting lewat jalur sepi. Aku pulang dengan kepala berdenyut. Hari itu relatif aman sampai sore. Menjelang maghrib, ibuku minta aku beli air galon di depot dekat jalan besar. Biasanya aku ambil motor. Tapi motor sedang dipakai sepupuku mengantar pupuk. Aku menawarkan jalan kaki, ibuku sempat melarang, tapi aku ngotot karena merasa kalau terus diam di rumah, aku akan makin takut. Aku berangkat jam 17.25, masih ada cahaya sisa. Aku sengaja lewat jalan yang ramai. Aku berhasil sampai depot, membeli galon, dan, karena bodoh, aku memilih pulang lewat jalur lebih dekat yang sedikit menyingkat melewati sisi sawah. Aku meyakinkan diri, cuma sebentar, masih terang, dan aku sudah tahu jangan menyentuh penanda. Aku berjalan pelan sambil membawa galon di tangan kanan. Beratnya bikin bahuku pegal, tapi aku pikir pegal itu justru bagus. Rasa sakit yang nyata, pengingat bahwa ini dunia nyata. Sampai di dekat pematang, langit tiba-tiba seperti turun satu tingkat. Bukan gelap mendadak, tapi warna senja berubah jadi kusam, seperti foto yang saturasinya diturunkan. Suara adzan dari musola terdengar jauh,
Padahal harusnya jelas, aku berhenti, di depan ada penanda lagi. Bukan daun pisang, melainkan 2 batang lidi disilang seperti huruf X kecil, di bawahnya ada taburan garam dan sepotong daun sirih. Aku tidak paham simbolnya, tapi aku paham pesan dasarnya. Jangan lewat sini, aku menoleh ke kiri, ada jalur sempit lain di antara pematang, tidak ada penanda terlihat. Aku memutuskan lewat situ, 30 langkah pertama aman, langkah ke-40, aku mendengar suara napas orang lain, aku berhenti mendadak. Nafasku sendiri terengah karena galon. Tapi ini napas kedua, pendek, terburu-buru, seperti orang menahan tangis, aku menoleh, di belakangku, di antara padi, ada seorang perempuan muda berdiri. Pakaian sederhana, kerudung warna abu-abu. Bajunya seperti habis kehujanan padahal tadi tidak hujan besar. Wajahnya pucat, mata merah, bibirnya kering, ia menatapku seperti melihat pertolongan terakhir. "Mas," suaranya serak. Ini jalan keluar ke kampung kan? Aku kaget, bukan karena ada orang, tapi karena ada orang lain di tempat yang barusan membuatku merasa sendirian. "Kamu dari mana?" tanyaku cepat, perempuan itu menelan ludah. Saya dari pasar. Tadi pulang sama adik. Saya cuma sebentar ke pinggir, mau buang air. Adik saya masih di depan, tapi saya balik, adik saya nggak ada. Aku merasakan dingin di tulang belakang. Polanya mirip, orang sebentar menyingkir, lalu dunia seperti bergeser. "Kamu udah berapa lama di sini?" tanyaku, perempuan itu menggeleng, seperti tidak yakin. "Baru, sebentar, Mas." Kayak 10 menit. Tapi kok, maghribnya nggak selesai-selesai. Aku melihat sekeliling. Memang maghrib terasa macet, cahaya tidak turun jadi malam, tidak naik jadi sore. Hanya kusa menggantung, aku menelan ludah. "Namamu siapa?" "Dina," jawabnya cepat. "Mas siapa?" "Raka." Aku menunjuk ke arah jalur yang baru kulewati. "Aku juga mau pulang." "Kamu ikut aja. Tapi jangan lari. Jangan ngelangkahin apapun yang aneh." Dina mengangguk cepat. Ia mendekat beberapa langkah, lalu berhenti mendadak. "Mas," ia menatap galon di tanganku. "Itu berat. Masnya yakin mau bawa itu lewat sini?" Aku hampir menjawab iya, lalu teringat ucapan Bu Sari, jangan bawa barang dari luar lewat pematang, apalagi sesuatu yang penting. Galon air, obat, barang kebutuhan, mungkin termasuk penting. Aku menelan ludah. Kita coba pelan. Kami berjalan beriringan. Aku di depan, Dina di belakang. Aku sengaja menghitung langkah lagi, seperti kemarin. 100 langkah, di langkah ke-120, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti total. Kami kembali ke titik yang sama, penanda lidi X itu ada lagi di depan. Taburan garamnya sama. Daun sirihnya sama, aku menoleh ke Dina. Dina menatap penanda itu dengan mata membesar, lalu mulai gemetar. "Kok balik lagi?" bisiknya. Aku tidak punya jawaban. Aku hanya tahu satu hal, jalur ini mengulang seperti lingkaran. Aku mencoba rute berbeda, belok kanan melewati pematang kecil. Kami jalan lagi, melewati padi, melewati batu, melewati saluran air sempit. Aku yakin kami sudah berpindah jauh, tapi 5 menit kemudian, kami melihat lagi penanda yang sama. Dina mulai menangis. Tangannya menutup mulut, tapi isaknya keluar. "Mas, saya nggak mau hilang. Saya nggak mau." Aku merasakan panik yang sama naik, tapi aku memaksa otak tetap dingin. Aku menatap sekeliling, mencari cacat di pengulangan. Detail kecil yang berubah, dan aku menemukannya. Setiap kali kami kembali, bau melati makin kuat, bukan cuma bau bunga, tapi bau ruangan tertutup, seperti lemari tua, yang dibuka paksa. Seolah-olah semakin kami berusaha keluar, semakin kami masuk ke lapisan yang lebih dalam. Aku memutuskan untuk berhenti bergerak. "Kita jangan jalan dulu," kataku. Dina menatapku seperti aku gila. "Kalau kita diam, kita keburu malam, Mas." Aku menggeleng. "Justru kalau kita jalan terus, kita cuma muter." "Dengarkan." Aku menunjuk telinga. Suara adzan tadi, sekarang nggak ada. Dina diam, aku melanjutkan, "Kalau ini kampung kita, harusnya ada suara motor, orang ngomong, apapun. Tapi kosong." Dina memeluk dirinya sendiri. "Terus gimana?" Aku menelan ludah. Aku tidak punya jurus pasti.
Tapi aku ingat satu kalimat Pak RT, jangan jalan sendirian. Jangan jawab panggilan. Dan soal batas, jangan dilangkahi, aku menatap penanda lidi X itu. Kita jangan lewatin penanda ini. Kita cari cara, mengakui, batasnya. Dina mengerut. Mengakui? Aku menelan ludah, lalu berkata pelan, kita minta izin lewat. Bukan teriak, bukan nangis, tapi ngomong baik-baik. Dina menatapku ragu, aku menarik napas, lalu bicara ke arah penanda, dengan suara yang tidak terlalu keras. Permisi. Mau lewat pulang. Kalau jalur ini bukan jalur kami mundur. Kami nggak ganggu. Sunyi, beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Dina hampir tertawa putus asa. Tapi lalu, angin kecil lewat di padi. Untuk pertama kalinya sejak tadi, padi bergerak dengan arah yang jelas. Dan dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara air irigasi. Aku menatap Dina. Dengar? Dina mengangguk cepat, matanya membesar. Aku berkata pelan, sekarang kita mundur. Perlahan. Jangan membelakangi terlalu cepat. Kami mundur beberapa langkah, masih menghadap penanda. Setelah cukup jauh, aku berbalik perlahan dan mengambil jalur yang tadi tidak kupilih. Jalur yang lebih jauh, lebih becek, tapi, entah kenapa, terasa nyambung dengan suara air. Kami berjalan kali ini tidak mengulang. Namun masalah baru muncul, Dina mulai bertanya hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Mas Raka rumahnya di mana? Tanya Dina, aku sebutkan lokasi umum. Dina mengangguk, lalu bertanya lagi, Mas Raka tinggal sama siapa? Sama ibu dan nenek. Dina berhenti sebentar, menatapku. Neneknya namanya siapa? Aku menjawab otomatis. Dina mengangguk, lalu bertanya lagi. Pertanyaan yang sama, padahal baru beberapa menit lalu. Mas, tinggal sama siapa tadi? Aku menatap Dina. Kamu lupa? Dina terlihat bingung, seperti malu. Nggak tahu, Mas. Kepala saya kayak kosong. Aku merasakan bulu kuduku naik. Efek linglung setelah ditemukan sering disebut muncul pada orang yang tersesat dan balik lagi. Dina seperti mulai kena dampaknya bahkan sebelum kami keluar. Aku mempercepat langkah. Beberapa menit kemudian, kami akhirnya melihat lampu rumah warga. Suara orang bicara terdengar. Ada motor lewat. Aku hampir menangis lega. Dina juga. Kami keluar dari jalur sawah ke jalan kampung. Dina langsung terduduk di pinggir, menutup wajah, menangis tanpa suara. Aku berdiri, masih memegang galon yang rasanya makin berat seperti batu. Saat itu, seorang bapak lewat dan menatap kami. Ia menatap Dina, lalu menatapku. Kalian dari mana? Tanyanya. Nyasar di sawah, Pak, kataku cepat. Bapak itu mengangguk pelan, seperti paham. Ia menatap Dina lagi, lalu bertanya satu kalimat yang membuat darahku berhenti sesaat. Itu, siapa? Aku menoleh cepat ke Dina. Dina masih duduk, nyata, menangis. Itu Mbak Dina. Pak, jawabku. Bareng saya dari tadi. Bapak itu mengerut, seperti tidak melihat Dina sama sekali. Gak ada siapa-siapa, Mas. Masnya sendirian. Aku merasa kepala ringan, seperti mau pingsan. Aku menatap Dina lagi, lalu menatap bapak itu, lalu kembali menatap Dina. Dina ada. Bapak itu tidak melihat. Aku menelan ludah, memaksa suara keluar. Pak, tolong, dia ada. Bapak itu mundur satu langkah, wajahnya berubah hati-hati. Mas, jangan main-main. Mending pulang. Ini udah maghrib. Ia pergi cepat, seperti takut terlibat. Dina mengangkat kepala. Mas, dia bilang apa? Aku tidak tahu harus jawab apa. Aku hanya berkata, nggak apa-apa. Kita pulang dulu. Dina berdiri, tapi langkahnya goyah. Ia memegang lenganku seperti takut terjatuh. Saat kami berjalan menuju arah rumahku, karena Dina bilang ia tidak tahu pulang kemana, aku merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari nyasar. Kalau orang kampung mulai tidak mengakui keberadaan Dina, maka bisa jadi Dina sudah setengah langkah pindah ke kampung sebelah yang nenek maksud. Dan kalau aku terus menolong Dina tanpa tahu caranya, aku mungkin akan ikut tidak diingat juga. Kami sampai depan rumahku saat langit sudah benar-benar turun gelap. Lampu teras menyala. Suara televisi dari rumah tetangga terdengar pelan. Semuanya kembali ke pola normal.
Tapi rasanya seperti normal yang ditempel paksa di atas sesuatu yang bergerak. Dina berdiri di sampingku, memeluk lengannya sendiri. Bajunya masih tampak lembab. Matanya bengkak, tapi ia sudah tidak menangis. Ia hanya terlihat kosong. Aku masuk dulu sebentar, kataku. Aku bilang ke ibuku. Dina mengangguk, aku mengetuk pintu. Ibu membuka, wajahnya tegang. Kamu kemana aja? Dari tadi kok lama? Kata ibu, aku ingin bilang, aku bareng orang, tapi lidahku ragu. Setelah kejadian bapak-bapak yang tidak melihat Dina, aku takut ibu juga tidak akan melihat. Kalau ibu tidak melihat, aku akan terdengar seperti orang yang mulai gila. Aku, ketemu orang nyasar, kataku akhirnya, pelan. Namanya Dina. Dia ikut sampai sini. Ibu menatapku tanpa ekspresi, lalu melongo ke halaman. Mana? Aku menoleh ke teras, Dina masih berdiri di sana, tepat di bawah lampu. Wajahnya pucat, jelas sekali aku menelan ludah. Itu, Bu. Ibu menatap kosong ke arah Dina, lalu kembali menatapku. Raka, kamu sendirian. Dunia rasanya merosot setengah jengkal. Jantungku berdegup keras. Bu, serius, dia ada. Di bawah lampu. Ibu menggenggam pergelangan tanganku kuat, seperti takut aku lari. Kamu kenapa? Kamu habis lewat mana? Aku menahan napas, memaksa suara stabil. Aku nggak jawab panggilan. Aku nggak nyentuh penanda. Tapi aku nyasar, Bu. Aku ketemu Dina di sawah. Dia hilang adiknya. Aku bawa dia keluar. Ibu memejamkan mata sebentar. Masuk dulu. Aku menoleh lagi ke Dina. Dina menatapku, seperti menunggu aku memutuskan sesuatu. Aku melangkah keluar, mendekatinya. Dina, kamu tunggu di sini ya. Aku ambil minum. Dina mengangguk. Mas Raka, ibu masih nggak suka aku ya? Aku tercekat. Bukan gitu. Dina menunduk. Aku capek. Aku pengen pulang. Tapi aku nggak inget jalannya. Aku ingin bilang, kita cari keluargamu, tapi aku bahkan belum tahu dia tinggal di mana. Aku cuma tahu ia dari pasar dan punya adik. Aku masuk rumah. Ibu sudah menutup pintu. Suaranya merendah, kamu jangan ngajak itu masuk, katanya, itu manusia, Bu. Ibu menggeleng cepat. Kalau kamu yakin manusia, kenapa aku nggak lihat? Kenapa tadi Pak Jaya juga nggak lihat? Kamu pikir ibu kamu ini buta? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya berdiri di ruang tamu dengan tenggorokan kering di kamar nenek, terdengar batuk. Aku masuk, nenek membuka mata sedikit. Tatapannya langsung mengarah ke pintu, bukan ke aku, seolah ia mendengar sesuatu di luar. Nek, bisikku. Aku ketemu orang nyasar. Namanya Dina. Tapi orang kampung, gak semua bisa lihat dia. Nenek menghela napas panjang, napas yang terdengar berat seperti ditarik dari dasar sumur. Kalau sudah tidak terlihat, nenek berkata lirih, jangan dibawa masuk rumah. Aku berusaha tetap logis. Kenapa, Nek? Dia butuh tolong. Nenek memejamkan mata lama, lalu berkata, pelan sekali, kalau kamu bawa masuk, kamu memberi jalan pulang yang salah. Aku menelan ludah. Terus harus gimana? Nenek membuka mata lagi, menatapku lebih tajam daripada biasanya. Kamu tanya dia ingat siapa yang terakhir dia langkahi. Aku membeku, nenek batu kecil, lalu menambahkan, orang yang kebawa itu biasanya bukan karena jalan. Tapi karena dia melanggar batas yang dia kira remeh. Aku keluar kamar dengan kepala berputar di luar, Dina masih berdiri di teras. Kali ini, lampu teras seperti berkedip pelan, bukan mati, tapi cahayanya turun naik halus. Dina tampak makin pucat di tiap kedip. Aku berdiri di ambang pintu, tidak berani terlalu dekat. Dina, panggilku. Kamu? Terakhir kamu ngelakuin apa sebelum nyasar? Dina menatapku kosong beberapa detik, lalu mengernyit seperti berusaha mengingat sesuatu yang licin. Ia menelan ludah. Aku lewat jalan kecil. Ada kayak, daun dilipat. Ada garam. Aku malas muter, jadi aku langkahi. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Dina menutup mulut,
seperti baru sadar dosa yang kecil tapi fatal. Aku nggak tahu itu apa, Mas. Aku pikir orang buang sampah. Aku mengingat kejadian aku menendang penanda. Aku mengingat bau melati itu. Aku mengingat gang yang mengular nenek benar, aku menarik napas. Dina, kamu jangan masuk rumah. Aku bantu, tapi kamu harus ikut aturan. Dina menatapku dengan mata berkaca. Aturan apa, Mas? Aku cuma pengen pulang. Aku tidak punya jawaban jelas, tapi aku punya satu ide. Kembali ke batas tempat ia melanggar. Bukan untuk melawan, tapi untuk mengembalikan jalur, aku menoleh ke dalam rumah. Ibu berdiri di belakangku, wajahnya pucat. Ibu, kataku pelan, aku harus balik sebentar ke sawah. Ibu langsung menggeleng keras. Enggak. Nenek bilang, ibu memotong, suaranya hampir pecah, kamu mau hilang? Aku menatap ibu. Aku tidak bisa menjelaskan bahwa perasaan yang paling menakutkan bukan takut mati, tapi takut tidak pernah pulang dan tidak pernah diingat. Aku menelan ludah. Aku nggak sendiri. Dina ikut. Ibu menatap halaman kosong. Kamu ngomong sama siapa? Ka? Aku menutup mata sebentar. Bu, percaya aku sekali ini. Ibu diam lama, lalu berkata sangat pelan, seperti menyerah tapi juga pasrah, kalau kamu tetap pergi, jangan jawab kalau ada yang manggil dari belakang. Jangan menoleh kalau dengar suaramu sendiri. Aku menatap ibu. Suara, aku sendiri? Ibu tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang tidak mau mengatakan sesuatu. Karena kalau dikatakan, mungkin akan jadi nyata. Aku menoleh ke Dina. Kamu kuat jalan? Dina mengangguk cepat. Kami berangkat. Aku sengaja tidak membawa motor. Aku juga tidak membawa senter besar. Aku hanya membawa lampu kecil di ponsel. Dan, atas dorongan yang tidak bisa kujelaskan, aku membawa segelas air putih dari rumah, ditutup piring kecil, seperti orang kampung kalau bawa sesuatu untuk permisi. Aku tidak tahu tradisinya tepat atau tidak, tapi naluriku berkata, jangan datang dengan tangan kosong dan pikiran sombong. Kami berjalan menuju jalur pematang yang tadi siang mengulang. Begitu mendekati sawah, udara berubah lagi. Suara kampung perlahan menghilang. Dunia seperti menyempit ke satu koridor gelap. Jalur tanah, padi, dan langit yang tidak berbintang. Dina berjalan sangat dekat di belakangku. Mas, bisiknya. Aku takut. Aku juga, jawabku jujur. Tapi jangan lari. Jangan mendahului. Kami sampai di titik yang kuingat, dekat penanda lidi X dan taburan garam. Anehnya, penanda itu tidak ada lagi. Jalur terlihat bersih, seperti tidak pernah ada apapun. Aku berhenti. Di sini? Dina menatap kiri kanan, bingung. Tadi, di sini. Tapi kok, aku merasakan hawa dingin dari cekungan tanah di samping rumah-rumah yang tadi siang seperti tembok basah. Di kejauhan, kulihat samar lampu kecil seperti lampu minyak, berpenda redup. Aku nggak suka itu, bisik Dina. Aku memaksakan diri. Kita nggak ke sana. Aku menurunkan gelas air, meletakkannya di tanah jalur, lalu berkata pelan, tanpa yakin benar, permisi. Saya minta jalan pulang. Saya minta yang bukan hak saya balikin. Kalau ada yang saya ganggu, saya nggak niat. Sunyi, lalu dari arah padi, terdengar suara ramai seperti rombongan, sama seperti kemarin. Tertawa kecil, obrolan, bunyi gelas, seolah ada acara makan-makan. Dina merapat ke punggungku. Itu apa, Mas? Aku menelan ludah. Jangan dilihat. Tapi telingaku menangkap sesuatu di antara keramaian itu. Namaku sendiri, Raka, itu bukan suara ibu. Bukan suara Pak RT. Suara itu, suaraku, tapi lebih pelan, lebih serak, seolah diucapkan oleh orang yang meniru aku setelah lama mengamatiku. Aku gemetar. Aku menatap lurus ke depan, memaksa diri tidak menoleh. Raka, sini. Suara itu makin dekat. Aku merasa ada napas di belakang leher, padahal Dina ada di belakangku. Aku merasakan kulit tengkuku merinding seperti disentuh ujung kain basah. Aku menggenggam tangan Dina tanpa melihat. Dina mencengkeram balik kuat sekali. Aku di sini, Mas, bisiknya panik, seperti takut aku mengira suara itu Dina. Aku berusaha fokus pada satu hal, jangan jawab. Jangan menoleh, lalu tiba-tiba, Dina berbisik sangat pelan, Mas, kalau aku pulang, Mas jangan tinggalin aku. Aku hampir menjawab,
Tapi aku menahan, aku hanya mengangguk kecil. Keramaian itu mendekat sampai seperti melingkari kami. Tapi tidak ada satupun bentuk yang terlihat. Hanya suara, bau melati, dan rasa dingin. Aku mengangkat suara sedikit, masih sopan. Saya cuma mau balikin yang salah. Kalau Dina bukan milik sini, saya minta dia dilepas. Sunyi mendadak, kemudian, dari arah lampu minyak yang jauh, terdengar suara tua yang pernah kudengar di gubuk. Kalau mau balikin, kamu juga harus balikin yang kamu geser. Aku membeku yang aku geser, daun pisang itu, puntung rokok itu, garam itu. Aku menendang penanda pertama, aku menelan ludah. Saya nggak tahu bentuknya lagi. Suara tua itu pelan, seperti membaca. Kamu ingat baunya. Bau melati menyengat lagi di saat itu. Kepalaku seperti ditarik mundur oleh ingatan yang bukan ingatanku. Aku melihat diriku sendiri sore itu, menendang daun pisang. Tapi dalam ingatan itu, aku bukan menendang pelan. Aku menginjaknya kuat, menghancurkan lipatan, lalu menendang puntung rokok ke sawah sambil tertawa. Aku terkejut. Itu bukan aku, bisikku, tapi ingatan itu begitu jelas, begitu nyata, sampai aku ragu pada diriku sendiri. Dina menangis pelan. Mas, aku dingin. Aku menggenggam tangannya lebih kuat. Tahan. Aku menatap jalur tanah, mencari apapun yang bisa dibalikin. Lalu aku melihat sesuatu yang membuatku hampir jatuh. Di tanah, ada bekas tapak kaki basah. 3 langkah. Berhenti. Berbalik, jejak yang sama seperti di depan rumah. Jejak itu sekarang ada di sini, seolah-olah setiap kali aku hampir pulang, jejak itu memutar arah dan menarikku kembali ke titik batas. Aku mengerti satu hal, yang mengejar bukan makhluk yang bisa kutunjuk. Yang mengejar adalah pola. Aku berjongkok, mengambil segenggam tanah basah, lalu, dengan tangan gemetar, aku membentuk lipatan sederhana dari daun kering yang kutemukan, menaburkan sedikit tanah di atasnya, dan meletakkannya di pinggir jalur, bukan di tengah. Aku tidak tahu apakah itu benar, tapi aku mencoba mengembalikan, membuat jalur bisa dilewati tanpa melangkahi tanda yang mengunci. Aku berkata pelan, saya balikin. Saya taruh di pinggir. Saya nggak mau ganggu jalan orang. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa, lalu suara air irigasi tiba-tiba terdengar keras, nyata. Angin lewat, padi bergerak seperti normal. Langit yang tadi kusam seperti membuka sedikit. Ada bintang kecil muncul. Dina menarik napas tajam, seperti baru sadar ia menahan napas lama. Mas, Dina menatap sekeliling. Aku ingat. Ingat apa? Tanyaku cepat. Aku tinggal di kampung sebelah. Dekat jembatan besar. Matanya membesar. Aku nggak dari pasar. Aku bohong. Aku lupa. Aku merasakan darahku dingin. Kamu bohong kenapa? Dina menatapku ketakutan, seperti anak ketahuan. Aku nggak tahu, Mas. Mulutku kayak, disuruh bilang dari pasar. Aku juga pendatang. Baru 2 minggu ngontrak, dan aku juga pernah geser penanda. Aku kira itu sampah. Aku memejamkan mata sebentar. Jadi Dina bukan korban murni. Iya, terbuka juga, tapi saat aku membuka mata, Dina menatapku dengan pandangan lain, lebih fokus, lebih tajam. Mas Raka, katanya pelan. Mas sadar nggak? Dari tadi Mas terus bilang mau nolong aku. Aku mengernyit. Ya? Dina menelan ludah. Tapi, Mas nggak pernah nanya nama adikku. Aku membeku, aku benar-benar tidak pernah nanya. Dina melanjutkan, suaranya makin kecil. Karena, sebenarnya nggak ada adik, Mas. Aku ingin mundur, tapi kakiku seperti terpaku. Dina menatapku lama, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti meminta maaf. Aku tadi ketemu Mas, karena Mas itu yang dicari. Aku menelan ludah. Dicari siapa? Dina mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah belakangku, ke arah kampung, ke arah rumahku. Mas, coba Mas ingat, bisiknya. Mas tadi bilang nenekmu sakit, ibumu nunggu. Tapi, Mas sadar nggak? Dari awal Mas selalu cerita, rumah ujung pematang, itu kalian sewa. Tapi Mas nggak pernah bilang, kapan tepatnya Mas pindah ke situ. Aku merasakan pusing. Aku ingin membantah, tapi otakku kosong. Dina melangkah mendekat. Kali ini aku bisa mencium bau melati yang bukan dari udara. Seolah bau itu keluar dari kulitnya. Mas, katanya pelan.
Mas itu yang kebawa duluan. Kamu bukan baru mulai nyasar kemarin. Kamu sudah pindah ke kampung sebelah sejak malam pertama. Aku menggigil. Gak. Aku pulang terus. Aku ketemu ibu. Aku minum. Dina memotong pelan. Ibumu gak pernah lihat aku. Sama seperti orang kampung yang gak lihat aku. Tapi, kamu yakin ibumu lihat kamu? Kalimat itu memecahkan sesuatu di kepalaku. Aku tiba-tiba teringat adegan-adegan kecil yang tadi kuanggap wajar. Ibu menggenggam tanganku kuat, tapi aku tidak ingat rasa hangatnya. Nenek memanggil namaku, tapi tatapannya sering melewati aku. Dan pertanyaan yang paling menusuk, kenapa sejak awal aku selalu merasa harus meyakinkan bahwa aku nyata? Aku menoleh ke arah kampung dari kejauhan, lampu rumahku terlihat. Tapi cahayanya seperti terlalu datar, seperti lukisan. Aku menoleh lagi ke Dina. Terus, aku ini apa? Dina menatapku dengan mata merah, tapi sekarang ekspresinya bukan takut, melainkan iba. Kamu yang pulang, itu cuma bagian yang masih ingat jalan, katanya. Bagian yang masih keras kepala. Bagian yang gak mau mengakui kamu sudah dipindah. Aku menelan ludah. Tenggorokanku sakit. Dina menunjuk tanah di dekat kakiku. Lihat jejak itu. 3 langkah, berhenti, balik. Itu bukan jejak orang yang datang ke rumahmu. Itu jejak kamu, yang tiap malam berusaha masuk, tapi selalu balik sebelum ambang. Karena ambang itu bukan lagi ambang rumahmu. Aku menatap jejak 3 langkah itu. Tanganku gemetar. Aku mencoba melakukan sesuatu yang paling sederhana. Mengucapkan nama ibuku keras-keras, seperti memanggil jangkar hidupku. Tapi saat nama itu keluar dari mulutku, suaraku terdengar jauh, seperti ada lapisan kaca di antara aku dan dunia. Dina menarik napas. Mas, kalau Mas tetap maksa pulang lewat jalur itu, Mas akan jadi suara yang manggil orang dari belakang. Mas akan jadi umpan. Aku teringat pesan ibu, jangan menoleh kalau dengar suaramu sendiri. Ternyata itu bukan peringatan untuk melindungiku dari sesuatu di luar, itu peringatan agar orang lain tidak tertipu oleh aku. Aku gemetar hebat. Terus, jalan keluarku mana? Dina menatap ke arah pematang yang mengarah ke gelap lain. Gelap yang dulu kutakuti, bukan pulang, katanya. Tapi balik ke batas pertama yang kamu geser, lalu berhenti melawan. Kamu harus mengakui kamu sudah pindah. Baru kamu bisa dicari dengan cara yang benar. Aku merasakan air mata naik, tapi tidak jatuh. Aku bahkan tidak yakin air mataku masih nyambung ke tubuh. Suara keramaian muncul lagi, lebih dekat. Kali ini, di antara tawa dan obrolan, ada suara ibuku. Jelas sekali, Raka, pulang. Aku menutup mata, menahan refleks menjawab. Dina menggenggam lenganku. Jangan jawab. Itu bukan ibumu. Aku membuka mata dan melihat Dina menatap ke arah suara itu dengan wajah yang sangat takut, takut yang lebih besar dari sebelumnya. Karena kalau itu ibumu, bisik Dina, dia akan panggil kamu dari depan. Bukan dari belakang. Aku berdiri diam, menggenggam gelas air yang tadi kubawa, tapi rasanya kosong. Entah sejak kapan airnya tidak ada, dan di saat aku menatap ke dasar gelas itu, aku melihat pantulan wajahku sendiri, bukan wajah orang yang kelelahan, melainkan wajah yang pucat kehijauan, dengan mata seperti habis lama tidak berkedip. Aku menelan ludah. Aku mengangkat kepala pelan. Dina sudah mundur beberapa langkah. Wajahnya hancur. Mas, suaranya hampir hilang. Sekarang aku bisa lihat kamu, makin jelas. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi aku sudah mengerti tanpa kata-kata. Semakin jelas aku terlihat bagi Dina, semakin kecil kemungkinan aku terlihat bagi orang-orang di sini. Aku menoleh sekali lagi ke arah lampu rumah yang jauh itu, rumah yang mungkin bukan lagi rumahku. Lalu aku melakukan hal yang paling sulit. Aku memutar badan, berjalan menjauh dari sepulang. Dan di belakangku, suaraku sendiri memanggil, lembut, mengulang, Raka, sini. Aku tidak menjawab, aku tidak menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke Kampung Sigar, aku merasa aku berjalan ke arah yang benar. Meskipun arah itu menuju tempat yang tidak pernah ingin ku kenal, aku berjalan menjauh dari kampung, menjauh dari lampu rumah yang terlihat seperti lukisan, menjauh dari jalan yang mengakui namaku tapi tidak mengakui tubuhku. Dina mengikuti dari belakang, langkahnya semakin ringan, terlalu ringan untuk orang yang tadi menangis ketakutan. Mas, suara Dina pelan, jangan berhenti. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau aku bicara, suaraku akan terdengar seperti suara yang memanggil dari belakang. Suara umpan itu. Dalam banyak mitos lokal,
Menoleh atau menanggapi panggilan dari belakang dipercaya membuat orang semakin tersesat dan diambil jalannya. Dan sekarang aku mulai paham maknanya secara fisik. Jalur di bawah kakiku bisa dicabut kapan saja, kami menembus pematang. Padi menyikat lengan. Saluran air kecil melintang. Aku melompat. Di seberang, tanahnya tidak selembek biasanya. Lebih padat, lebih dingin, seperti tanah kuburan yang lama tidak tersentuh matahari. Di kejauhan, aku melihat gubuk yang kemarin, lampu minyak redup, baskom air di depan, kursi pendek. Gubuk itu selalu muncul saat jalur mulai berlapis, seperti gerbang kecil yang tidak perlu pintu. Dina melambat. Itu tempatnya. Aku berhenti beberapa meter sebelum gubuk. Bau melati muncul lagi, bukan sebagai bau bunga, tapi bau tanda. Mas Raka, Dina berbisik, kalau Mas mau kembali, Mas harus lihat airnya. Aku menelan ludah, menatap baskom itu. Permukaan airnya tenang seperti kaca. Air bukan air biasa. Ia memantulkan sesuatu yang tidak sinkron dengan langit di atas kami. Aku melangkah mendekat. Di dalam pantulan air, aku tidak melihat gubuk. Aku melihat rumahku. Lebih tepatnya, aku melihat ruang tamu rumah ujung pematang. Lampu menyala. Ibu duduk di kursi, memegang tangan seseorang. Aku memicingkan mata. Orang itu, aku, tapi bukan aku yang berdiri di sini. Yang di dalam pantulan itu terlihat lebih hidup. Wajahnya berwarna, geraknya meyakinkan. Ia sedang bicara pada ibu, seperti menenangkan. Aku mendengar suaranya, samar, seperti datang dari dalam air. Bu, Raka nggak apa-apa. Tadi cuma ketiduran di rumah Pak RT. Makanya ibu panik. Ibu menangis. Nenek di kamar batu pelan. Aku merasakan perutku mual. Berarti benar, ada aku yang sudah pulang lebih dulu. Dan yang lebih mengerikan, aku yang di sana sedang memperbaiki cerita agar semuanya masuk akal. Aku mundur setengah langkah, tapi Dina menahan lenganku. Mas, bisiknya. Itu yang aku bilang. Kamu yang di sana, itu yang akan jadi kamu, kalau kamu menyerah. Aku menatap Dina, ingin marah, ingin menuduh, ingin memaki. Tapi yang keluar dari mulutku cuma napas pecah. Aku harus balik, kataku pelan. Dina menggeleng. Kamu gak bisa masuk lewat ambang itu lagi, Mas. Aku memaksa diri berpikir. Kalau aku tak bisa masuk ambang rumahku, mungkin aku masih bisa membuat mereka melihat. Aku butuh cara agar keberadaanku diakui. Aku teringat kalimat dari sumber yang pernah ku dengar orang kampung ucapkan. Kalau ada kayu melintang di jalan, jangan dilangkahi, betulkan dulu. Kalau ada sampah menutup jalan air, harus dibetulkan. Bukan karena benda itu sakral, tapi karena jalur tidak boleh diputus sembarangan. Dan aku sudah memutus jalur. Aku menunduk, menatap tanah sekitar gubuk. Ada sisa-sisa penanda, garam tipis, daun kering, lidi yang patah. Ada juga sesuatu yang membuat napasku tertahan, puntung rokok baru, seperti yang dulu ku tendang. Aku berjongkok dan meraih puntung itu, lalu tanganku berhenti di udara. Aku ingat, jangan menyentuh. Namun suara tua dari dalam gubuk muncul lagi, datar, tanpa arah. Kalau mau balikin, balikin dengan cara orang sini. Aku menelan ludah. Caranya gimana? Sunyi beberapa detik. Lampu minyak berkedip, lalu suara itu menjawab singkat, tukar. Aku membeku. Tukar apa? Tidak ada jawaban langsung. Tapi Dina menarik napas pendek, seperti ia sudah menduga. Mas, kata Dina lirih, mereka butuh pengganti. Darahku terasa turun. Pengganti siapa? Dina tidak langsung menjawab. Matanya beralih ke baskom air. Pantulannya masih menampilkan aku yang di rumah, yang sedang memeluk ibu, menenangkan ibu, mengambil alih posisiku dengan sempurna. Dina menatapku lagi, wajahnya hancur. Pengganti, kamu, katanya. Aku tertawa kecil tanpa suara, lebih seperti tersedak. Kalau gitu aku harus lawan. Dina menggeleng. Ini bukan soal berani. Ini soal batas. Kamu sudah di luar batas. Kamu mau masuk lagi, harus ada yang keluar. Aku memejamkan mata. Di kepalaku muncul gambaran, ibu yang selama ini lelah, nenek yang sakit. Kalau aku di rumah itu palsu, berarti ibu sedang ditenangkan oleh sesuatu yang bukan anaknya. Tapi kalau aku di rumah itu benar, berarti aku yang di sini adalah sisa, pantulan, potongan yang tertinggal. Aku membuka mata. Dina, kamu sebenarnya siapa?
Dina menatapku lama sekali. Dina menarik napas, aku juga pernah jadi yang di sini. Aku menahan napas, Dina melanjutkan, suaranya datar seperti orang menceritakan hal yang sudah terlalu lama diingat. Dulu aku nyasar. Ada orang nolong aku keluar. Aku pikir aku selamat. Tapi sejak itu, orang-orang di rumahku kadang lupa aku. Kadang lihat aku, kadang enggak. Aku menatap Dina, tak bisa bicara. Dina mengusap pipinya. Aku ketemu kamu di sawah bukan kebetulan. Aku diseret ke jalurmu. Dan aku disuruh bawa kamu ke sini. Aku mundur satu langkah. Disuruh siapa? Dina menelan ludah, lalu menunjuk gubuk. Mereka nggak perlu penjaga buat ngejar, kata Dina pelan. Mereka cuma perlu orang yang sudah setengah. Aku menggertakkan gigi. Jadi kamu umpan. Dina menangis pelan. Aku nggak mau, Mas. Tapi kalau aku nggak bawa kamu, aku nggak bisa pulang juga. Aku menatap baskom lagi. Aku, di pantulan kini berdiri, seperti sedang merasa ada yang memandang. Ia menoleh ke arah jendela kamar belakang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah kulatih, tapi sangat meyakinkan. Lalu, aku, di pantulan itu berkata kepada ibu, jelas sekali meski suara dari air. Bu, kalau ada yang manggil Raka dari luar, jangan dibuka ya. Ibu mengangguk, menangis. Kalimat itu seperti paku terakhir. Dia tahu pola. Dia tahu aturan. Dia sedang menutup semua pintu agar aku yang asli tidak bisa kembali. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dada. Campuran marah, takut, dan rasa dikhianati oleh diriku sendiri. Aku menatap Dina. Kalau harus tukar, siapa yang bisa keluar? Dina menatapku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu di matanya. Bukan sekadar takut, tapi kelelahan orang yang sudah lama terjebak. Yang keluar itu, Dina menelan ludah. Biasanya yang paling gampang dipercaya. Aku mengernyit. Maksudnya? Dina menunjuk ke baskom. Yang di sana itu sudah dipercaya ibumu. Ia sudah punya tempat. Ia tinggal menguatkan cerita. Aku menatap pantulan itu lagi. Aku, di sana menutup pintu, mengunci, lalu duduk dekat ibu. Aku tiba-tiba sadar sesuatu yang kecil tapi menghancurkan. Sejak awal, ibuku selalu bertanya, kamu lewat mana? Bukan, kamu siapa? Seolah identitasku mulai retak jauh sebelum aku sadar. Aku menatap gubuk. Kalau aku nggak bisa masuk, berarti yang harus keluar, dia. Suara tua dari gubuk muncul lagi, pendek, benar. Dina tersentak, seperti kaget suara itu menjawabku begitu saja. Aku menggenggam gelas kosong yang tadi kubawa. Rasanya seperti simbol bodoh. Aku membawa air untuk permisi, tapi airnya hilang di jalan, atau mungkin sejak tadi tidak pernah ada. Aku tidak tahu apa yang nyata. Caranya? Tanyaku, memaksa suara tua itu pelan. Ambang. Aku menelan ludah. Aku nggak bisa lewatin ambang rumah. Suara itu menjawab datar, kamu bisa lewatin ambang yang kamu buka. Aku teringat sesuatu, cekungan tanah di samping rumah, aliran air lama yang ditimbun asal. Jalur yang seperti bekas pintu ke tempat lain. Aku memejamkan mata. Jadi ambang itu bukan hanya pintu depan. Ada ambang lain, yang selama ini kupandangi tapi tidak kupahami. Aku menoleh ke Dina. Kamu ikut aku. Dina menggeleng cepat. Aku nggak berani. Kamu yang bawa aku ke sini, kataku dingin. Sekarang bantu aku pulang. Dina menutup mata, lalu mengangguk kecil. Kami berjalan balik menuju arah rumahku, tapi bukan lewat jalan kampung. Kami mengambil jalur pinggir sawah yang mengarah ke sisi kanan rumah. Dekat cekungan tanah itu, langit makin gelap. Suara kampung muncul hilang seperti radio rusak. Kadang terdengar motor, kadang hilang total. Aku terus berjalan, menahan diri agar tidak menoleh meski beberapa kali aku mendengar namaku dipanggil. Kadang oleh suara ibu, kadang oleh suaraku sendiri. Sampai di samping rumah, aku melihat cekungan tanah itu jelas. Di tepinya, garis garam tipis membentuk lengkung, seperti mulut yang terbuka. Di dekat jendela kamar belakang, ada bekas basah seperti jejak 3 langkah. Lagi Dina berbisik, Mas, di sini. Aku merasakan dingin naik sampai gigi. Aku melangkah ke tepi cekungan, memandang ke bawah. Tidak dalam, hanya turun sedikit. Tapi udara dari sana seperti udara dari ruangan bawah tanah. Aku berjongkok, meraba tanah. Di sana ada sesuatu keras tertimbun dangkal.
Aku mengeruk pelan. Tanah basah menempel di kuku, lalu jariku menyentuh benda kecil. Lipatan daun yang menghitam, rapuh, seperti amplop kering. Di dalamnya ada butiran garam yang masih putih, jantungku berdetak keras. Ini, penanda pertama yang kutendang? Atau, sisanya? Aku menelan ludah dan menatap Dina. Ini yang kamu langkahi? Dina mengangguk, wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Aku menggenggam lipatan daun itu, lalu menahan. Aku ingat larangan, jangan memindahkan sembarangan. Tapi ini bukan memindahkan. Ini mengembalikan. Aku berdiri pelan, lalu meletakkan lipatan daun itu tepat di ambang cekungan, bukan di tengah jalur orang lewat, tapi di tempat yang jelas menandai batas, mulut cekungan itu sendiri. Aku menutup mata dan berkata pelan, kalau ini ambang yang aku buka, aku tutup. Dina menarik napas tajam. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara pintu depan dibuka. Suara langkah. Lalu suara aku, yang lain, memanggil ibu dengan nada biasa. Bu, aku ke belakang sebentar. Aku membuka mata dari jendela kamar belakang, kulihat bayangan seseorang bergerak. Bayangan itu berhenti seolah merasakan sesuatu di luar. Lalu perlahan, jendela kamar belakang terbuka dan aku muncul. Wajahnya persis wajahku. Tapi matanya terlalu tenang. Seolah ia tidak punya takut. Seolah ia sudah lama tinggal di rumah itu dan tidak ingin diganggu. Ia menatapku di luar dan tersenyum kecil. Capek ya, katanya, dengan suaraku. Udah jauh-jauh muter. Aku gemetar. Keluar dari rumahku. Rumahmu? Ia tertawa pelan. Rumah itu rumah yang mengingat aku. Yang diingat itu yang tinggal. Aku menggertakkan gigi. Kamu bukan aku. Ia menatap Dina sebentar. Senyumnya menipis. Oh, kamu bawa saksi. Dina mundur setengah langkah, seperti ketakutan pada aku itu lebih besar daripada takut nyasar. Aku itu melangkah keluar lewat jendela. Aneh sekali, seperti jendela itu pintu. Ia berdiri di tanah halaman samping, tidak kotor, tidak basah. Padahal tanah becek. Ia menatap lipatan daun di ambang cekungan. Matanya menyipit. Kamu belajar cepat, katanya pelan. Aku mengangkat dagu. Keluar. Ia menghela napas, seperti bosan. Kamu pikir kamu bisa tutup sesuatu yang sudah kamu buka? Aku menunjuk cekungan. Itu ambang. Aku kembalikan penanda. Aku minta kamu balik ke tempatmu. Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya seperti orang yang sudah menang. Kamu yang harus balik, katanya. Karena kamu bukan lagi orang rumah. Kalimat itu membuat lututku lemas, tapi di saat yang sama, ada sesuatu berubah. Angin lewat. Lampu teras berkedip. Dari dalam rumah terdengar batuk nenek keras sekali, seperti tersedak, dan tiba-tiba, suara nenek, nyata, terdengar memanggil, Raka, jangan, biarin. Suara itu datang dari dalam rumah, dari depan. Bukan dari belakang. Aku menelan ludah. Ini panggilan, benar. Ini jangkar. Aku melangkah maju, tapi, aku, itu mengangkat tangan. Kalau kamu masuk, katanya pelan. Dina yang ganti. Dina tersentak. Apa? Aku menatap Dina. Kamu kan mau pulang? Mau diingat? Tinggal tukar tempat sama dia. Aku menoleh ke Dina. Dina menatapku, panik, air mata jatuh. Aku memejamkan mata kuat-kuat di kepalaku. Semua jadi jelas sekaligus. Dina bukan hanya korban, dia sudah lama separuh. Dan aku, mungkin sudah separuh juga sejak malam pertama. Sistem ini selalu mencari yang paling mudah dipercaya untuk tinggal di rumah dan yang paling mudah dilupakan untuk dibuang ke pinggir sawah. Aku membuka mata dan berkata pelan pada Dina, jangan dengerin dia. Dina menangis. Mas, aku pengen pulang. Aku menelan ludah. Aku juga. Aku menatap, aku, itu. Kalau tukar, tukar yang adil. Ia mengernyit. Adil? Aku menunjuk lipatan daun. Kamu bilang yang diingat yang tinggal. Berarti, buktikan kamu diingat semua orang. Aku, itu tertawa kecil. Mau tes? Aku mengangguk. Panggil ibuku.
Suruh dia keluar. Kalau dia melihat kamu dan mengakui kamu sebagai anaknya, aku pergi. Dina tersentak menatapku, seperti aku gila. Aku, itu diam beberapa detik, lalu tersenyum lebih lebar. Baik. Ia menoleh ke arah pintu samping, lalu memanggil, suaranya lembut sekali. Suaraku, tapi dibuat seperti anak baik. Bu, keluar sebentar. Pintu samping rumah terbuka, ibu muncul di ambang, wajahnya cemas, mata merah karena menangis. Ia menatap halaman, aku berdiri di samping cekungan, jantungku hampir meledak. Bu, bisikku pelan, tapi aku tidak berani keras-keras. Takut itu jadi panggilan dari belakang. Ibu menatap ke arah aku yang berdiri di bawah lampu samping, lalu menatap, melewatiku, mataku panas. Ibu berkata, "Kenapa kamu keluar, Kak?" Katanya kamu mau ke belakang. Aku, itu mendekat, memegang lengan ibu pelan. Bu, itu, ada orang. Ibu menatap ke arah Dina. Dina berdiri kaku, menangis, tapi menatap ibu penuh harap. Ibu mengernyit. Orang siapa? Aku, itu berkata pelan, "Nggak tahu. Tadi aku dengar dia manggil-manggil dari sawah." Aku ingin berteriak, bohong. Tapi aku menahan. Ibu menatap Dina lebih fokus. Lalu, ibu menatap Dina seperti orang melihat seseorang yang familiar tapi lupa namanya. Dina tersedak. Suaranya pecah. Bu, saya Dina. Ibu berkedip cepat. Dina. Dina terisak. Saya anaknya Bu Rini, yang dulu jualan di pasar. Ibu menatap Dina lama sekali dan akhirnya ibu mengangguk kecil, ragu. Dina? Ya Allah, kamu Dina? Dina menangis lebih keras, lututnya lemas. Aku merasa tubuhku kosong. Aku, itu menatapku dan tersenyum, seperti berkata, "Lihat, aku bisa buat siapapun diingat, asal itu menguntungkan." Lalu, aku, itu berkata lembut pada ibu, "Bu, masuk aja. Biar aku yang urus." Ibu menatap Dina, lalu menatap aku itu, dan mengangguk. Saat ibu memutar badan untuk masuk, aku melakukan satu hal terakhir. Aku melangkah maju, melewati garis halus di tanah, melewati ambang cekungan, sambil memegang lipatan daun itu erat, dan aku berkata keras tapi tetap sopan, seperti orang mengucapkan janji. Kalau yang diingat yang tinggal, maka yang benar harus diingat. Di detik itu, lampu samping mati, gelap menelan halaman. Aku mendengar Dina menjerit, bukan jerit takut biasa, tapi jerit orang yang tiba-tiba ditarik. Aku mendengar suara air di cekungan bergolak, padahal tidak ada air. Aku mendengar, aku, itu tertawa singkat, lalu suaranya berubah jadi serak, jauh. Seolah ia jatuh ke dalam sumur, lampu menyala lagi. Aku berdiri sendirian di samping cekungan, napasku terengah. Dina tidak ada. Aku, yang lain tidak ada. Ibu keluar lagi dari pintu samping, wajahnya bingung. "Kak?" panggil ibu pelan. Aku menatap ibu, seluruh tubuhku gemetar. "Bu," ibu menatapku, kali ini tepat ke mataku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ibu melihat aku, wajah ibu runtuh. Ia menangis, memegang pipiku, seolah memastikan aku hangat. "Kamu dari mana aja?" bisiknya. Kamu hilang 3 hari, Kak." 3 hari bukan 3 jam. Bukan 1 sore. 3 hari, aku menutup mata, hampir jatuh. Di kepalaku kilatan-kilatan muncul, kios pulsa mengulang, gang basah, pintu bambu, gubuk, baskom air, jejak 3 langkah. Semua itu bukan kejadian beberapa jam, itu rangkaian hari yang diperas jadi potongan waktu. Ibu menggenggam tanganku kuat. "Kamu jangan pergi lagi. Jangan." Aku mengangguk, tidak sanggup bicara. Kami masuk rumah. Nenek masih batuk, tapi saat melihatku, ia menangis tanpa suara. Ia memegang tanganku lama sekali dan aku pikir, akhirnya selesai. Malamnya, aku tidur di ruang tamu, dekat ibu, seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya aku tidur tanpa suara seretan. Paginya, kampung terlihat normal. Burung, motor lewat, warung buka, anak sekolah lewat, tapi ada satu hal yang membuat perutku dingin. Di dapur, ibu berkata sambil menyiapkan teh, "Untung kamu pulang, Kak." Si Dina itu juga kasihan. Tadi malam dibawa pulang sama keluarganya. Udah ketemu. Aku menatap ibu. "Dina, ketemu?" Ibu mengangguk. "Iya." Katanya sempat hilang di sawah. Warga nemuin dia dekat jembatan besar. Aku menggenggam gelas. Tanganku gemetar. "Bu," suaraku kecil. Ibu lihat Dina,
Ibu menatapku aneh. Ya lihatlah. Masa enggak? Aku menelan ludah. Ibu kenal Dina dari dulu? Ibu mengangguk cepat. Dina anaknya Bu Rini. Kamu lupa? Aku memejamkan mata, ada yang tidak benar. Dina semalam bilang tidak ada adik. Dina bilang ia pendatang. Dina bilang ia pernah jadi yang di sini. Tapi ibu yakin Dina anak Bu Rini, warga lama, atau ingatan ibu sudah dirapikan oleh aku yang lain sebelum ia ditarik. Aku memaksa senyum. Oh, iya. Siangnya, saat aku buang sampah ke ujung jalan, aku lewat dekat warung bensin. Aku melihat Dina berdiri di sana, membeli minum. Dina tampak sehat. Wajahnya lebih berwarna. Ia menoleh dan melihatku. Dina tersenyum kecil, senyum yang sopan, tapi matanya dingin. Ia melambaikan tangan. Mas Raka. Aku berdiri kaku. Aku menunggu ia mendekat, mengatakan sesuatu tentang semalam. Tapi Dina hanya berkata santai, Masnya udah pulang ya? Syukurlah. Aku menelan ludah. Kamu, nggak apa-apa? Dina mengangguk. Nggak apa-apa. Lalu Dina menatapku sedikit lebih lama dan berbisik, pelan sekali, nyaris tidak terdengar oleh orang lain. Mas, terima kasih udah tukar tempat. Aku membeku. Dina tersenyum lagi, lalu pergi, menyusuri jalan kampung. Saat ia berjalan menjauh, aku melihat sesuatu yang membuat kulitku mati rasa. Jejak kakinya di tanah berdebu, 3 langkah, lalu berhenti, lalu hilang, seolah ia tidak lagi menyentuh tanah setelah itu. Aku menatap punggung Dina sampai lenyap di tikungan. Aku pulang dengan langkah lambat, masuk rumah, menatap ibu dan nenek yang kini tampak lebih tenang daripada beberapa hari lalu. Dan saat aku melewati kamar belakang, aku mencium bau melati tipis, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Aku berhenti di ambang pintu kamar belakang. Ada taburan garam yang sangat halus, hampir tidak terlihat, seperti garis batas baru. Aku menatap garis itu lama, lalu, tanpa sadar, mulutku tersenyum kecil, senyum yang sama seperti aku di baskom air, dan di kepalaku muncul satu kalimat, datar, bukan seperti pikiranku sendiri. Kalau yang diingat yang tinggal, tinggal saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.